Hai guys, hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Mbak Nur Vlog. Apa kabar kalian? Baik-baik aja kan? Sehat-sehat ya. Pokoknya harus selalu sehat dan bahagia, tentu semangat terus. Nah, aku kayaknya udah lama banget nih nggak ajak kalian ngobrol tentang seputar informasi kerja di Hong Kong gitu loh. Entah biasanya kan aku suka 1 minggu sekali atau sebulan 2 kali ya kalau nggak salah, itu aku suka cuap-cuap tentang kerjaan di Hong Kong atau kehidupan di Hong Kong, tentang apa ya, pokoknya informasi tentang kerjaan di sini. Nah, kali ini aku tadi kepikiran nih, iseng nggak ada ide mau apa ya gitu, mau ajak kalian ngebuka, nge-review atau apa ya nyebutnya yang enak itu, kayak dulu di video aku tuh ada, kalau kalian udah nonton video aku yang ini nih, itu aku sempet mau ajak kalian membuka, membedah, aduh kok bahasanya kayak gimana gitu ya. Intinya tuh kayak kepoin tentang kontrak kerja aku. Pasti yang belum pernah kesini itu kan pasti belum tahu kan kontrak kerja itu kayak gimana sih gitu kan, pasti belum ada kayak pandangan atau gimana. Nah, ini nanti aku fotoin kontrak kerja aku ya, nanti terus aku jelasin di sana, itu tertera semuanya lengkap buat apa ya, kayak acuan kalian, buat kayak pegangan kalian di sini, itu kalian terlindungi dengan kontrak itu gitu loh. Semisal sampai kalian kan nggak tahu juga ya nasib orang itu, kayak udah sampai sini kok menyalahi dari aturan kontrak. Nah, ini bisa membantu kalian, jadi kalian harus paham nih cara membaca kontrak kerja kalian sendiri ya. Nanti aku screenshot, enggak screenshot sih, nanti aku akan fotoin terus akan jelasin sedikit. Itu di sana tertulis kayak nama kalian, nama majikan kalian, alamat lengkap kalian dan majikan, gaji, dan bahkan uang makan kalian berapa, itu di sana tertulis sebenarnya. Cuman mungkin ada yang enggak diteliti, jadi bilangnya itu kayak apa ya, tertinggal mungkin ya. Nah, langsung aja aku bahas nih kontrak kerja TKW Hong Kong. Oke guys, jadi langsung aja aku kasih foto kontrak kerja aku ya. Ini adalah kontrak kerja TKW Hong Kong yang terdiri dari 4 halaman kalau nggak salah, dan ini isi dari halaman pertama. Maaf kalau misalnya aku sensor karena mengandung informasi pribadi aku dan juga majikan aku, jadi nggak boleh di-share ya. Tapi kan yang penting poin dari informasi yang aku sampaikan itu kena di kalian ya. Nah, barisan pertama yang paling atas itu aku sensor warna oranye, itu adalah nomor kontrak kalian. Misal ada apa-apa nih dilacak dari nomor kontrak, itu pasti akan terlacak semuanya gitu loh. Nama kalian, majikan, tempat tinggal, dan apapun job seputar gaji pun bisa terlacak dari nomor itu. Nah, yang kedua itu ada tertulis nama majikan kalian paling atas ya. Nah, ini nih nama majikan kalian. Terus di barisan kedua itu nama kalian. Sengaja nih aku intip sedikit nama aku gitu ya, buat kalian biar nggak lupa nama aku aja sih. Ya pokoknya itulah. Terus yang barisan ke selanjutnya itu adalah nomor kalian, kayak apa ya, mulai kerja gitu. Di situ tertulis tanggal 2 Oktober 2021. Nah, di barisan selanjutnya itu tertera alamat kalian. Kalau di atas tadi nama majikan kalian dulu, nah terus nama kalian, tapi di sini tentang alamat ini justru alamat kalian dulu. Jadi alamat si TKW dulu ini tertulis lengkap di situ. Nah, untuk selanjutnya baru baru alamat dari majikan kalian. Ya, aku sensor juga itu. Nah, terus di sini isinya bla 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 bla, terus kayak intinya ya itulah yang poin-poinnya, kayak apa ya, kalau kamu tinggal di sini gitulah intinya. Terus yang poin selanjutnya di nomor 5 itu berapa gaji kalian ya.
Itu akun sensor. Tapi kalian tahu kan kalau gaji Hongkong? Tahu nggak sekarang berapa gaji Hongkong? Nah, jadi gaji Hongkong terbaru nih 2022 masih sama dengan gaji di tahun 2021, yaitu sekitar kurang lebihnya, ya maaf kalau misalnya salah boleh diperbaiki, itu kayak gaji TKW Hongkong satu bulannya itu sekitar 4.630 dolar kalau nggak salah. Nah itu berarti ya sekitar itulah ya gaji aku. Nah jadi aku sensor. Terus yang selanjutnya itu di bawah sengaja nih nggak aku sensor, yaitu tentang nominal uang makan kalian dalam satu bulan. Jadi selain gaji pokok kalian yang 4.630 itu, sebenarnya kalian punya uang makan sekitar 1.170 73 atau berapa itulah, sekian lah, di situ ada tertera kan. Nah itu tuh bisa dikasih sama majikan di muka, atau biasa yang jaga orang tua nih. Kalau misalnya kalian jaga orang tua terus tinggal sama orang tua sendiri gitu kan, otomatis kalian akan ketemu majikan kalian itu pas nerima gaji doang atau jarang lah. Nah otomatis kalian masak sendiri kan. Nah itu ada beberapa majikan yang langsung ngasih sejumlah sekian gitu. Tapi kalau misalnya kalian jaga bayi itu biasanya kan makan bareng majikan. Nah itu nggak dikasih uang. Uang makannya itu nggak dikasih, karena kan kalian juga majikan makan apa, kamu juga makan kan gitu. Jadi udah termasuk itulah. Tapi intinya kalian punya uang makan ya. Nah sekarang kita masuk di halaman nomor 8. Di sini tertulis jelaskan kalau majikan itu berkewajiban membayar beberapa asuransi kalian, termasuk kesehatan, visa, kayak semuanya. Intinya tuh semua beban itu dibayar oleh majikan. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada suruh bayar-bayar apa, itu nggak ada. Jadi kalau kalian sakit, di sini tertuliskan itu ada asuransi. Nah itu kalian nggak usah takut ngomong sama majikan buat periksa, itu nggak usah, karena kalian udah punya asuransi kesehatan. Yang ini serius ya, karena banyak banget teman-teman aku itu yang nggak berani bilang sama majikan saat mereka sakit. Nah sekarang kita masuk di barisan kontrak halaman nomor 2 ya. Jadi kalau halaman nomor 2 ini nggak perlu banyak yang dijelasin, karena kan di sana cuma tertulis tentang majikan harus gimana, ke kalian harus ngapain gitu. Nah terus kita masuk di halaman 3 nih. Di halaman 3 ini kalian akan dikasih tahu tentang berapa luas rumah kalian, terus kalian harus kerjanya ngapain. Di situ kan ada centang gitu tuh. Nah itu adalah job kerja kalian di rumah majikan kalian. Di situ tertulis kalau luas rumah aku sekitar 850 feet gitu ya. Nah terus aku kerjanya itu bersihin rumah, kayak kamar, terus kayak apalah, cuci baju atau apa, itu kan semua dicentang sudah. Nah itu kayak job kalian bisa dilihat di situ gitu loh, kerjaan kalian ngapain gitu, di situ ada. Oke, jadi kita langsung masuk di halaman 4 aja kali ya, karena di halaman 2 dan 3 itu nggak perlu banyak yang dijelaskan, karena isinya cuman apa ya, itu aja, nggak ada poin penting sih. Tapi biasanya di halaman 4 nih ada sedikit yang perlu aku jelasin. Jadi itu di poin nomor 5. Nah di sini kita fokus kepada domestic helper itu ngapain di rumah gitu loh. Nah, kayak kerjaan tambahan gitu loh. Tadi kan kalau di halaman 3 itu kayak poin-poin pokok kalian ya, kalian pasti semua yang sampai di Hongkong itu akan ngerjain itu gitu loh. Itu centang gitu kan. Nah di poin 5 ini tuh kayak kalian harus masak, bersih-bersih rumah, jaga bayi, itu kayak dibungkus semuanya gitu. Nah biasanya nih kalau ada permintaan khusus dari majikan, atau misal nih contoh kalian tidak boleh libur di hari Minggu, itu nanti di bawah nomor 6 itu kan ada lain-lain. Nah itu akan ditulis, karena di sini majikan baru aku itu nggak rewel, nggak ada request apa-apa, jadi kosongan. Tapi di majikan aku yang lama itu ada tertulis tentang permintaan kalau libur itu sesuai permintaan majikan. Jadi aku libur itu nggak harus hari Minggu gitu. Nah di situ pasti ditulis. Terus biasanya juga nih yang ada kayak ngurus taman. Nah itu biasanya ditulis di situ gardening gitu ya.
Terus lagi nih misalnya punya bos yang kaya gitu, pasti di situ tertulis juga ada cuci mobil gitu atau jaga anjing gitu. Itu kan kayak kerjaan tambahan gitu ya yang enggak tertulis di kayak paten di kontrak. Nah, itu dimasukkannya di titik-titik itu biasanya. Lengkap banget, intinya majikan minta apa, request kamu gimana, itu biasanya pasti ditulis. Kalau misalnya mereka nggak request itu nggak ada tulisan, jadi bersih kosong kayak kontrak kerja aku. Oke guys, jadi itu tadi isi kontrak kerja TKW Hongkong ya. Aku udah kasih tahu semuanya dan jelasin semuanya. Semoga kalian sedikit paham. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, boleh kalian tanyain langsung di komentar atau bisa langsung DM di Instagram aku. Tapi pasti aku respon. Cuman agak sedikit telat, dimaafkan karena ya kita kan di sini kerja juga ya, kita udah keter sama kerjaan nyata kita, jadi kayak pasti ngerespon. Tapi yang paling cepat itu aku ngeresponnya di komentar YouTube, itu pasti langsung respon ya. Jadi boleh kalian langsung tanyain. Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita kepo-keponya Mbak Nur tentang kontrak kerja. Dan terima kasih yang udah ngedukung Mbak Nur selama ini. Kalian luar biasa, I love you. Pokoknya aku nggak tahu, aku nggak bisa tanpa kalian. Dan jangan bosen-bosen nonton Mbak Nur Vlog. Terus kasih saran dan masukan, kritikan kalian itu luar biasa buat aku. Jadi jangan pernah bosen mengkritik Mbak Nur Vlog. Terima kasih banyak, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mbak Nur Vlog pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.